warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 67 Palembang, Ibu Ida Laila SPD. Yang terhormat seluruh Dewan Guru SD Negeri 67 Palembang. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 67 Palembang. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjalankan sunnahnya. Bapak Ibu, hari ini saya selalu membawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 67 Palembang, yang keempat acara inti, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Muida. Kepada Ibu Muida kami persilakan. Kepada Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Kami persilakan untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 67 Palembang. Kepada Ibu Ida Laila kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan nikmat kesehatan dan juga diberikan kesempatan sehingga kita dapat berada di ruangan kelas 3 dalam acara edukasi. Jadi untuk dibuatnya selaku guru penggerak, kemudian tanpa salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu sekalian, pada hari ini kita sama-sama berada di sini. Judul ini adalah salam dan bahagia, Pak. Nah, kita membiasakan salam. Kalau mau tulis sekolah itu salam, sapa itu adalah harus menjadi kebiasaan ya. Karena pagi-pagi kita sambut siswa kita dengan salam dan sapa, membiasakan mereka mungkin selalu memberi salam kepada guru-gurunya itu dengan cara mengucapkan salam Assalamualaikum bagi yang beragama Islam, mungkin selamat pagi bagi yang tidak beragama Islam. Kemudian tidak lupa mencium tangan gurunya. Gurunya juga begitu dengan senyuman manis menyambut siswa-siswinya yang datang, sehingga anak-anak didik kita itu datang ke sekolah itu senang ya, karena disambut oleh guru dengan senyuman dan sikap yang menyenangkan. Kemudian lagi, kalau sudah anak merasa disambut ya tentulah mereka itu kalau setiap harinya seperti itu pastilah mereka menjalani hari-harinya, mungkin besok dan besoknya lagi sangat senang untuk datang ke sekolah, belajar di sekolah, pastilah akan timbul kebahagiaannya, kebahagiaan bagi siswa-siswa kita. Kita juga selaku guru juga merasa senang dan bahagia karena siswa-siswa kita, siswa-siswi kita tadi datang dengan senyuman, mungkin juga sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan, mereka tidak terlambat, mungkin yang piket itu menjalani hari-harinya, tugas-tugasnya mungkin siswa kita piket di kelas yang diperhatikan oleh guru-gurunya. Nah, ibu sekalian, semoga apa yang sudah dijalani oleh Ibu Anes itu mudah-mudahan nantinya akan menular kepada ibu-ibu yang lainnya. Nah, cara kita berusaha dan berdoa ya. Nah, kita bisa contoh dari Ibu Anes yang sudah duluan menjadi guru penggerak ya. Pasti ibu sekalian sudah berusaha mungkin mendaftar, mengikuti, ada yang 1 kali, ada yang sudah 2 kali, tapi belum berhasil. Jangan patah semangat, tetap bersemangat dan berusaha, serta jangan lupa berdoa ya. Dari segala sesuatu kita itu harus ada usaha ikhtiar kita, kemudian doa kepada pencipta kita. Mudah-mudahan usaha kita itu tidak sia-sia. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Nantinya akan banyak lagi guru-guru yang hebat-hebatnya di SD Negeri 67 ini akhirnya mohon maaf seandainya bisa sedikit kesalahan kata mungkin kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hidayah SPD. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 67 Palembang. Kepada Ibu Anes Minati CSPD kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Ika. Mohon izin, selamat pagi. Pagi.
Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ida Lela SPD selaku Kepala Sekolah, Ibu Risma Lasari SPD selaku Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu-Ibu guru hebat. Ya, apa kabar semuanya? Baik, sehat ya? Tidak sempat kan? Kita senang-senang belajar sambil bersenang-senang ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya apabila saya di kali ini bukan berarti saya yang hebat, tetapi saya baru belajar untuk melakukan perubahan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, jadi mari kita belajar bersama-sama untuk siswa, bukan untuk kita sendiri, tapi bagaimana memajukan siswa kita. Nah, Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah suatu amanat dari Kemdikbud ya, dari Kemdikbud tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Kira-kira sudah ada yang pernah mendengar tentang budaya positif? Belum? Nah, nanti kita akan membahas ada beberapa. Nah, tidak sampai kenalan lagi. Nah, sebelum kita mulai, ada pertanyaan romantis untuk Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama, nanti setuju atau tidak setuju ya? Yang pertama dulu, jika setuju boleh angkat tangan, jika tidak perlu angkat tangan. Hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju tidak? Hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Kalau tidak menyenangkan, yang tidak menyenangkan, contoh disuruh lari keliling lapangan, disuruh push up, nah seperti itu. Nah, kira-kira setuju atau tidak? Tidak ada setuju. Oke, terima kasih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, boleh angkat tangan biar olahraga tangannya. Iya. Oke. Nah, yang ketiga, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Setuju? Angkat, bukan kaki ya. Nah, yang terakhir, memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, nah ini dari awal ya pertanyaan romantis. Nanti akan membahas apakah yang Bapak Ibu setuju ini sesuai dengan budaya positif yang digalakkan oleh Kemdikbud. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti akan membahas tentang 6 ya. Jadi semangat. Ya, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, jangan salah sebut ya. Kalau R-nya hilang, nah literasi. Kalau R-nya hilang nanti ya jadi salah paham. Nah, literasi, masuk literasi ini. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang Bapak Ibu boleh berpasangan. Silahkan berpasangan dua-dua. Iya, saling berhadapan. Silahkan. Iya, ayo. Saling berhadapan. Boleh. Ya, berdua. Nanti silakan abang dari saya ya. Ya, saling berhadapan dong. Ya, silakan. Dunia sama Ibu Nika boleh. Ibu Siska sama Ibu Desi. Ibu ini Ibu Dwi. Boleh. Bu Nika sama Bu Nika, Bu Dwi sama Ibu Nia. Saling berhadapan ya.
ada yang menjadi A, ada yang jadi B. Betul kan? Ada yang A, ada yang B. Nah, yang A silakan mengambil sebuah berlian, ecak-ecaknya, ya, berlian. Nah, berlian itu sangat berharga ya. Kalau dijual pasti wow. Nah, kemudian yang B berusaha merebut genggaman itu. Genggam, namanya menggenggam. Itu yang A. Silakan genggam. Berlian itu genggam sekuat-kuatnya. Yang B silakan merebut calon-calonnya. Gimana caranya? Teman Anda itu bisa membuka genggaman tersebut. Boleh mengancam, boleh membujuk. Contoh, ibu kan cantik, apalagi kalau dibuka genggamannya, cantik deh, boleh mengancam. Awas ya, kalau kamu tidak mau membuka genggaman, saya coba sekali kamu. Boleh. Nah, coba yang menggenggam jangan sampai terlepas. Yang B bagaimana caranya bisa mendapatkan genggaman? Ya, oke, ya. Silakan, yuk. Ya, boleh mengancam, boleh membujuk, menyuap, boleh. Iya, harus tidak lepas. Siapa yang dapat? Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, apa? Dari kegiatan ini tadi apa yang terjadi? Senang, gembira, apa? Keanggapan. Kemudian apa lagi? Maknanya yang tadi ada genggaman, emosi tidak dapat ya. Ini berkaitan dengan kontrol diri. Nah, siapa yang mengontrol diri tadi? Yang mengontrol tadi siapa? Si A. Ya, betul, si A. Yang A yang mengontrol. Bagaimana caranya bisa mengontrol? Bagaimana caranya genggaman itu tidak bisa lepas? Jadi artinya yang bisa mengontrol itu siapa? Diri sendiri. Kalau kita diri sendiri bisa mengontrol, dibujuk, diancam, disuap berjuta-juta, pasti tidak akan terlepas, tidak akan terpengaruh. Nah, itu posisi kontrol maksud dari kegiatan tadi. Nah, ini stimulus respon. Tadi yang ini yang B ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi kan yang B itu memaksa ya, terbuka. Jadi memaksa pandangannya sama. Tetapi yang mengontrol itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, lanjut. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan.
Kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan kalau yang mengontrol tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ingat ya, hanya Anda, hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol. Jangan terpengaruh. Hal-hal yang negatif tapi kalau positif tidak apa-apa. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Yang pribadi, bagaimana caranya saya bisa mengontrol, bisa membuka. Sedangkan kalau teori kontrolnya, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya saya sendiri. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ada yang memaksakan. Nah, ketika memaksa membuka, sama ada dipaksa itu ulangnya. Akhirnya terbuka. Oh, ditawarkan. Oke, teori kontrol. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Tetapi kalau bisa mengontrol, berpikirnya menang. Seperti itu. Paham Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang disiplin. Kira-kira disiplin itu apa ya? Disiplin belajar, dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini tentu tidak asing ya, disiplin ini di sekolah kita. Tentu kita mengharapkan siswa kita untuk disiplin. Nah, seperti ibu kepala sekolah kita, mengharapkan bapak ibu gurunya disiplin. Kita juga mengharapkan siswa kita juga disiplin. Nah, jadi saling timbal balik. Nah, bapak ibu, di dalam nilai-nilai kebajikan, maksudnya apa? Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau sekarang kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan universalnya ada berapa Bapak Ibu? 6. Nah, ini yang sedang harus digalakkan di sekolah karena perubahan kurikulum merdeka. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nanti ini akan berkaitan dengan keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu belum tahu keyakinan kelas itu, kalau zaman dulu itu peraturan, tata tertib. Tetapi sekarang ini kalau kurikulum merdeka itu tidak peraturan, tidak tata tertib, tapi keyakinan kelas. Karena disepakati bersama dengan murid. Kalau peraturan kan kita sendiri yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas berbeda. Sepakat ya bersama murid dan kalimatnya positif. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, kita sudah lanjut ke kedua tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Tentu Bapak Ibu, semua yang kita lakukan ini Bapak Ibu pasti saya yakin sudah pernah melakukan. Motivasi pada anak, ada hukuman, ada penghargaan. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah, tapi ternyata setelah saya mengikuti guru muda ini ada tingkatannya. Ada tingkatannya dan ada yang kurang tepat yang selama ini saya lakukan. Nah, jadi motivasi itu ada dari eksternal dan juga ada internal. Eksternal itu dari luar, pengaruh dari orang lain, bisa dari bapak ibu guru, bisa dari orang tua, dari teman, lingkungan. Tetapi kalau motivasi internal itu dari diri sendiri. Apabila siswa kita sudah bisa termotivasi dari diri sendiri, itu tidak ada pemaksaan. Oh, saya datang tepat waktu, sudah dari diri sendiri. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan. Tetapi kalau masih ada siswa yang kita masih memaksa,
Nak, jangan kelihatan terlambat. Itu bisa jadi anak itu tidak bahagia. Karena apa? Kita yang menuntut. Sedangkan sekarang ini di kurikulum Merdeka dari filosofi Gajah Dewantara, sebagai guru itu tidak boleh menuntut, tapi menuntun. Tidak, menuntut dan menuntut. Ini yang kami pelajari, walaupun berat, tapi sedikit demi sedikit saya juga proses untuk melakukan perubahan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru, nah ini ada yang kenal? Tentu semuanya kenal ya. Siapa beliau ini? Ya, Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, merdeka menurut Gajah Dewantara itu bukan merdeka yang datang terserah anak-anak, gurunya juga terserah, bukan ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dari dirinya sendiri. Akhirnya siswa akan bahagia, akan senang dalam melakukan semua hal, tidak dengan tuntunan atau tekanan. Nah, Bapak Ibu, ini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, kita akan belajar sebentar ya. Nah, ternyata ketika kita memberikan suatu penghargaan, itu ada pengaruhnya, jangka pendek dan jangka panjang. Yaitu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, ini akan efektif jika dalam jangka pendek. Tetapi jika kita menggunakan penghargaan lagi, nah maksudnya kalau kita lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Karena pengaruh bukan dari diri sendiri melakukan, tetapi karena tujuannya hanya mendapatkan penghargaan. Nah, sebenarnya boleh, tetapi jika kita jangka panjang ini akan sangat berpengaruh bagi siswa kita. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Nah, ini yang kita pelajari di guru penggerak, ya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Nah, jika siswa sudah tidak mendapatkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berikir hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha setelah sebelumnya karena saya sudah tidak mendapatkan penghargaan lagi. Itu penghargaan tidak efektif. Nah, jika seseorang memberikan penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi siswa tidak memberikan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Tapi pandangan kita berbeda ya Pak Ibu ya. Nah, tetapi ini yang kami pelajari dan harus diteruskan diseminasi kepada Bapak Ibu di sekolah. Nah, penghargaan merusak hubungan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seseorang diberi penghargaan atau suatu pujian di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Itu yang dapat penghargaan. Nah, jadi timbullah rasa iri. Nah, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Nah, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, kemudian ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini menurut riset ya, tidak usah semuanya saya baca.
bicara. Nah, kalau Bapak Ibu Risma bisa melihat jelas, boleh Bu Risma membacanya? Set satu ya? Iya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Baik, terima kasih Bu Risma. Nah, hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Karena sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut hampir sama. Nah, kalau yang bisa benar mendapatkan penghargaan, tetapi yang sebagian yang lain tidak mendapatkan. Nah, ini penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Saya langsung kreativitas saja. Nah, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berulang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Artinya, kita kalau memberikan penghargaan tidak perlu diberitahu terlebih dahulu hadiahnya apa. Tetapi kalau setelah membuat puisi, kreativitas itu tidak masalah. Jadi di akhir nanti kalau kita memberikan penghargaan, kita sampaikan, nanti akan muncul, oh saya mengerjakan ini hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Paham Bapak Ibu? Diam semua ini paham apa nanti ya? Lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Maksudnya penghargaan tadi ya. Beri pengakuan secara khusus kepada siswa. Kita beri pengakuan secara khusus kepada siswa. Apa tujuannya penghargaan? Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi kalau bisa memberikan penghargaan itu bergantian. Tidak di situ itu saja seperti itu. Beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses, jangan hasil. Kita bisa memberikan penghargaan melihat proses anak. Tidak langsung hasilnya saja yang kita lihat, tetapi kita melihat usaha atau proses yang dilalui anak tersebut. Penghargaan juga bisa berupa benda atau juga pujian, tidak perlu benda juga Bapak Ibu. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, ini dengan kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat melihat siswa menolong murid baru di kelas kita. Ketika kita melihat situasi tersebut, kita memberikan suatu apresiasi. Oh nak, kemarin saya melihat kamu melakukan menolong teman yang kesusahan. Ibu berempati sekali dengan kamu nak, tingkatkan lagi, pertahankan. Mungkin bisa seperti itu. Nah, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Saya menghargai sekali kepedulianmu nak. Nah, pertahankan, bisa seperti itu ya. Nah, itu bentuk pengakuan, bentuk apresiasi kebajikan. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang kita akan melihat. Silakan ini hukuman atau konsekuensi. Nanti kita akan melihat perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Yang pertama, saya mencoba dari Ibu Desi. Yang pertama, silakan. Ini
karena pelanggaran di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bu Desi? Konsekuensi. Nanti kita tunggu jawabannya ya. Simpan dulu, Bu Desi. Yang kedua, silakan Ibu Ulan bisa jelas. Nyari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nanti saya lupa. Nah, oke. Nyari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat terakhir di sekolah. Nah, oke. Nanti kita tunggu jawabannya. Yang ketiga, silakan Ibu Meli boleh mencoba. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi, oke. Yang keempat, boleh dicoba Bu Ida. Menggantikan tempat kerja tugas Yang telah dicoba. menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Oke, Ibu Anima boleh. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, Ibu Tiara. Jelas tidak Bu Tiara? Oh, saya bantu ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi, Bu? Hukuman. Oke. Yang ketujuh, Ibu Nia bisa baca? Bisa. Maksudnya bisa jelas. Dari melindungi lapangan basket 2 kali Ya, kita lihat jawabannya. Nah, siapa yang tadi menjawab benar? Tepuk tangan dulu. Oke, ya. Kira-kira dari pernyataan ini apa perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak ini? hukuman itu kan karena dia itu ada permasalahannya. Misalnya kan kalau misalnya dia kalau dia datang terlambat kan itu langsung hukuman. Ada sesuatu sebab. Ada sebab. Ada yang lain? Kira-kira apa? Ini Bu Andreas, kalau hukuman itu tentang fisik. Nah, tetapi kalau konsekuensi itu, ya sesuatu kesepakatan, betul sekali. Ya, ada perbedaan ya. Ternyata saya juga, Bapak Ibu, saya sering melakukan hukuman sama anak, ya. Mungkin kalau membersihkan sampah, terus membersihkan kamar mandi, saya juga pernah. Jadi ternyata itu kurang tepat kalau saya dilakukan karena karakteristik anak sekarang mentalnya berbeda dengan mental yang zaman dulu. Maka sekarang seperti ini ada filosofi karena sangat berbeda. Sekarang kalau kita nak menghukum, ada beberapa kasus disuruh lari keliling lapangan sampai ada yang pingsan, orang tuanya tidak terima. Nah, itu sekarang berbeda. Kalau zaman dulu tidak masalah. Tetapi kalau sekarang, nah kita yang akan susah nanti kalau orang tuanya sudah tidak terima. Jadi kita sebagai guru harus berhati-hati jika memberikan suatu hukuman, ya apalagi anak SD. Nah, ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, harus dilakukan. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, tapi akan diingat lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi mungkin cuma beberapa ya diingatnya, tapi kalau fisik pasti akan lama. Anak membenci kedisiplinan. Nah, tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, suatu paksaan. Tetapi kalau konsekuensi itu stimulus, lalu tanggapan dari anak. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di restitusi Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu baru mendengar
Dua kasus waktu kita dari saya izin kepada Ibu Ida untuk membuat video cara menghadapi kasus. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini proses siswa memperbaiki kesalahannya mereka dari mereka, solusinya dari mereka sendiri. Nah, restitusi itu suatu pilihan ya Bapak Ibu, kemudian menguatkan untuk murid, anak dan jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Nah, kalau ini korban bisa diabaikan, tapi restitusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan suatu penguatan. Kita bisa membantu memecahkan suatu masalah. Kemudian murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi bagaimana kita di restitusi ini membantu siswa memecahkan masalah dan menemukan solusinya sendiri, bukan dari kita, tapi dari siswa. Kita hanya membantu, menuntun Bapak Ibu. Nah, ini merupakan ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kita berikan tawaran. Nah, apa yang bisa kamu lakukan dari kesalahan yang telah kamu lakukan? Nah, kita berikan suatu tawaran. Ya. Kemudian kita menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, berdiri dulu, kita akan SPG. Ya, saya pindah tangannya ke depan dan terlihat mukanya. Boleh ke samping kanan kiri. Yang penting jangan di pucuk meja. Tidak boleh ikut kembali. Nah, tidak dulu biar kelihatan mukanya. Siap ya. Ladies and gentlemen, please welcome the new performance by Tacubas Dance School.
Oke. Nah, keyakinan kelas. Tentu Bapak Ibu sudah sering ada tata tertib ya di kelasnya masing-masing. Nah, apakah di tata tertib itu ada kata-kata negatif? Contoh, jangan membuang sampah. Ada? Tidak. Oke. Jangan berisik. Jangan mengganggu temannya. Ternyata itu merupakan kalimat negatif. Apakah Bapak Ibu di dalam keyakinan kelas, tata tertib kelas sudah bermusyawarah, sepakat? Sekarang sepakatan? Oke, sudah menikah pula. Bapak Ibu yang lain kalau belum, mungkin nanti bisa dicoba semester baru. Nah, jadi di dalam keyakinan kelas itu yang pertama ada peraturan kelas dulu. Kita membuat peraturan dulu, kemudian setelah itu kita sepakati, kita musyawarahkan nanti akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian menjadi lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Nah, ini salah satu contoh kesepakatan kelas. Kira-kira perbedaannya apa peraturan dengan kesepakatan keyakinan kelas? Ini Bu, kalimatnya positif, mengajak, ya, kalimatnya mengajak, ya, dan tidak ada menuju ke siswa saja, tetapi gurunya juga harus, ya. Nah, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Berdoa sebelum dan sudah kegiatan, menjaga kebersihan sekolah. Kalau jangan membuang sampah sembarangan, itu merupakan kalimat negatif. Tetapi kalau menjaga atau mari menjaga kebersihan sekolah, nah itu merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan. Kalimatnya positif. Nah, ini ada tabel T dan Y, ya. Kalau ini sangat rumit sekali kalau saya sampaikan. Jadi ada terdengar, dari terlihat, dari perilaku siswa, ya, tentunya. Nah, coba yang atas ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Merupakan nilai apa? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kemungkinan apa? Tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Ini kan peraturan biasanya dilarang. Nah, mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau menghormati satu sama lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelas bisa menghormati orang lain juga. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain bersama. Nah, kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup, ya, maksud saya kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ya, tentu kita ingin bertahan hidup. Bagaimana caranya bertahan hidup, ya, makan, minum. Nah, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita semuanya pasti membutuhkan kasih sayang. Siswa kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, penguasaan maksudnya kita mempunyai kebutuhan atau kemampuan, ya. Siswa juga mempunyai kebutuhan penguasaan. Lalu kesenangan, kita mempunyai kesenangan, ya. Butuh senang, butuh bahagia. Siswa juga butuh bahagia, butuh senang. Lalu kebebasan. Nah, siswa SD pasti sangat membutuhkan tanpa kita atur waktu, tanpa kita tunda. Nah, ini kebutuhan
kebutuhan dasar manusia ada 5. Penguasaan, kemampuan untuk mencapai tujuan. Pasti setiap orang mempunyai tujuan. Siswa kita juga mempunyai tujuan masing-masing. Nah, 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, manajemen. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah melakukan yang mana? Penghukum sudah pernah? Sudah pasti. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu satu. Nah, kemudian memberikan suatu hukuman, menghardit, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu suatu hukum. Kita sebagai penghukum ternyata. Pembuat rasa bersalah. Nah, ibu kecewa. Seharusnya kamu itu mengumpulkan tugas hari ini. Nah, ternyata kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ibu stres. Nah, itu ternyata ya, yang tidak kita sadari, mungkin kadang kita pernah berkata seperti itu. Ya, bukan Bapak Ibu? Saya juga, apa? Namanya kita proses belajar ya. Menjadi teman. Nah, ayolah nak, lakukan demi Ibu Anes. Masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu sudah pernah membantu kamu. Ayolah nak. Nah, itu kita sebagai teman. Pemantau. Nah, apa pemantau ini? Kita ngawasi. Memantau, mengawasi siswa kita. Nah, manajer ini yang paling bagus Bapak Ibu. Jadi bagaimana dalam manajer ini siswa dapat melihat kesalahannya dan juga kita menggali agar siswa itu bisa memperbaikinya sendiri, mencari solusi. Ini yang paling tinggi, yaitu manajer. Nah, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman. Saya juga pernah melakukan seperti ini. Saya jujur pernah melakukan seperti ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Ini pasti juga pernah. Lagi guru kelas 1, kelas 2. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini ternyata sebagai penghukum. Nah, terakhir Bapak Ibu, semangat ya. Terakhir, itu tadi saya sudah melihat sudah hampir sejam. Nah, segitiga restitusi. Ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan terakhir validasi kebutuhan. Nah, contoh ya, guru berkata, ini misalnya siswa kita mempunyai kesalahan, datang terlambat, tidak pernah mengumpulkan tugas. Nah, contohnya seperti ini. Bisa kita panggil. Ini saya mendapatkan materi waktu CCP ya Bapak Ibu. Tapi saya baru 2 kali mempraktekkan. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Nah, kita panggil misalnya. Nah, tahu tidak kenapa Ibu Anes memanggil ke sini? Nah, mungkin karena saya tidak mengumpulkan tugas Bu. Nah, kira-kira kalau tidak mengumpulkan tugas itu suatu kesalahan tidak? Nah, anak akan menjawab, iya Bu. Nah, kita bisa menjawabnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, bisa juga tidak ada manusia yang sempurna, nah. Setiap orang mempunyai kesalahan seperti Bu Anes. Tetapi bagaimana caranya kita memperbaiki suatu kesalahan? Itu yang bisa kita terapkan kepada siswa kita. Nah, setelah kita menstabilkan identitas bahwa kesalahan itu suatu manusiawi, setiap orang bisa melakukan kesalahan, lalu kita akan lanjut validasi kebutuhan.
Nah, bisa dengan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, jadikan kamu, nah tadi kan terlambat, tidak melakukan tugas, kamu pasti punya alasan. Mengapa alasannya, nak? Kita tanya alasannya apa? Jadi validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Sudah disepakati. Kira-kira nilai apa yang sudah kamu langgar tentang tanggung jawab? Nah, kamu tahu kalau kamu melanggar tentang nilai keyakinan kelas kita, yaitu tanggung jawab. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu tadi? Nah, siswa kita gali, siswa sendiri yang mencari solusi. Setelah ini, Bu, saya akan mengerjakan tugas menggunakan pakai ini. Nah, kamu bisa melakukannya dan bisa mencari solusi. Tapi Bapak Ibu, memang tidak mudah. Banyak siswa kita mungkin diam kalau kita tanya. Ya kan, benar? Nah, banyak yang diam, tidak menjawab. Saya kemarin baru menerapkan di kelasnya Bu Siska, kelas 3. Nama siswanya Fatur. Jadi lama sekali tidak menjawab. Kamu tidak Bapak Ibu, dia bisa berbicara dengan cara apa? Saya ajak speaking dulu, saya ajak goyang, bercanda semuanya, baru dia baru bisa ngomong. Lama sekali. Saya tanya, kenapa tidak ngomong berkenas? Ibu tidak akan marah. Ibu cuma ingin bertanya, alasan kamu apa? Saya ingin menerapkan ini sebenarnya, mencoba, saya berubah. Tapi dia lama sekali, tanpa kata. Tidak boleh beralih saja, tapi tidak menjawab apa-apa. Tapi kalau saya terangkan ke kelas 6, sudah bisa menjawab. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan, ya, suatu budaya positif. Apabila yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat diterapkan di kelas, ya, silakan diterapkan, silakan dilakukan. Tapi tidak, kita melakukannya tidak langsung mendapatkan hasil Bapak Ibu. Tapi butuh proses yang lama. Saya juga masih belajar, Bapak Ibu juga pasti. Kita saling belajar bersama-sama. Saya mau pantun dulu sebelum itu, ya. Sebentar. Ya, karena saya literasi kemarin, jadi harus bisa pantun. Nah, literasi itu bisa pantun kemarin waktu saya feedback. Jadi saya membuat pantun, tetapi beda yang mengaji kemarin kan mesti berarti pantunnya. Nah, nanti jawab cakep ya. Ya. Bernama pagi selalu bisa. Cakep. Meski ada banyak namanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan.
ووفقنا بالعلم والعمل اللهم إنا نسألك ما علمتنا فارزقه إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين واهدنا إلى صراط مستقيم واهدنا إلى صراط مستقيم واهدنا إلى صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ibu Nanda. Acara yang terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara minta maaf jika ada kesalahan kepada Allah Subhanahu. Dan sebelum saya tutup, Ibu-ibu, tadi saya juga sudah mengarang pantun di meja. Saya tutup juga dengan pantun. Gunung merah berbentuk cendrawasih. Cari dulu di provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Satu lagi. Oke, bunga mekar di perbukitan. Sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan.